Take a bite, move your feet, feel the sun on your skin. Take a bus, tell a friend, spread the word to GPS. Saving the world's a crazy thing, but I can do it by myself. Halo kawan-kawan Sanggar Sri Kandi, kali ini kita jalan-jalan di Bali, ada sebuah kegiatan. Jadi nanti diceritakan oleh Mbak Mita apa itu kegiatannya. Pertama-tama kita berkenalan dulu dengan Mbak Mita. Silakan Mbak. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Mita. Aku tergabung di CR Jakarta dan domisili aku sekarang ada di Bekasi. Pertama nih Mbak, eh, kegiatan apa sebenarnya yang kita jalani sekarang ini Mbak di Bali ini? Oke, jadi kita itu di Bali selama 4 hari. Ini adalah training tentang climate camp. Jadi sini kita bahas isu lingkungan, kemudian juga kita bahas masalah krisis iklim dan bagaimana cara kita untuk merancang strategi untuk kampanye aksi pro iklim. Oke Mbak, berarti kegiatan kita kali ini kental kaitannya dengan menjaga atau merawat lingkungan gitu ya Mbak. Benar, Mbak. Kalau boleh tahu nih Mbak, awalnya apa yang menggerakkan hati Mbak untuk ikut terjun ke dalam isu-isu lingkungan ini? Oke, awalnya itu sejak aku kuliah, kebetulan kan sebagai mahasiswa itu udah banyak banget gerakan-gerakan aksi ya, terutama aksi lingkungan gitu. Nah pada akhirnya itu yang menggerakkan aku buat ikut turun terjun dan salah satunya untuk bergabung di CR Jakarta, karena di CR Jakarta itu mereka mewadahi untuk kegiatan, salah satunya kegiatan aksi lingkungan. Kemudian juga kita nggak cuman aksi di jalan, tapi kita juga melakukan edukasi ke anak-anak, kemudian ke masyarakat sekitar, karena kita ketahui bahwa situasi sekarang itu krisis iklim sangat terlihat banget ya dampaknya, terutama di Jakarta juga polusi, kemudian kemarau, panas gitu-gitu, dan itu sangat terasa untuk masyarakat Jakarta. Jadi kita sebagai anak-anak muda di Jakarta juga harus turun andil ya untuk memperbaiki itu semua, salah satunya adalah dengan berjuang untuk keadilan iklim gitu. Wah, keren sekali nih Mbak. Berarti selain untuk berjuang untuk keadilan iklim, Mbak ini juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan anak-anak di sana. Ya, benar. Kalau saya lihat hampir semua yang tergabung dalam organisasi CR Jakarta itu didominasi dengan orang-orang muda nih Mbak. Iya. Menurut Mbak sendiri kenapa sih kita sebagai pemuda itu harus aktif dalam menjaga dan merawat lingkungan? Oke. Karena untuk pemuda sendiri ya, kita tuh sebagai mayoritas ya, karena kita ketahui bahwa populasi kita cukup banyak dan suara kita itu sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau misalnya kita bergerak sedikit pun pasti itu bisa menjadi titik awal untuk terjadinya perubahan gitu. Makanya di sini dari CR Jakarta dan CR yang lain di daerah masing-masing juga berkolaborasi untuk menggerakkan anak-anak muda khususnya untuk berjuang untuk keadilan iklim, karena kan memang dampak dari perubahan iklim juga salah satunya sangat dirasakan oleh anak muda gitu, yang sekarang baik di Jakarta maupun di daerah lain gitu. Makanya anak-anak muda itu penting banget untuk kita libatkan untuk menanggulangi krisis iklim, kemudian untuk berjuang meraih keadilan iklim. Berarti memang krisis iklim nggak bisa dipisahkan dengan pergerakan kaum muda ya Mbak ya. Nah kalau saya melihat ini Pak, krisis iklim ini selain erat kaitannya dengan kaum muda, dengan pemuda-pemuda seperti kita, juga erat kaitannya dengan perempuan, karena perempuan yang paling banyak menerima dampak dari krisis iklim ini. Di daerah Sumatera Utara sana, di Pangkalan Susu, itu yang diakibatkan oleh krisis iklim, banyak ibu-ibu di sana jadi mengalami beban ganda. Di rumah mereka bekerja mengasuh anak, mengurus rumah tangga, karena krisis iklim sehingga suaminya yang bekerja sebagai nelayan penghasilannya kurang, jadi mereka juga ikut bekerja di luar gitu. Jadi ada beban ganda di situ. Nah menurut Mbak sendiri ini apa yang harus dilakukan oleh perempuan agar agar mendukung pergerakan untuk merawat lingkungan sendiri? Menurut aku
untuk sekarang kenapa perempuan harus terlibat ya, karena sekarang tuh sudah mencapai kesetaraan gender ya, jadi nggak cuma laki-laki yang juga yang punya peran di sana, tapi perempuan juga sangat dilibatkan karena kita jadi salah satu kelompok yang rentan ya terhadap hal tersebut, apalagi kalau misalnya dampak krisis iklim, misalnya polusi, kemudian tadi contohnya dari nelayan yang kemudian terdampak gitu, yang pada akhirnya ekonominya menurun sehingga menyebabkan si perempuannya atau istrinya jadi harus bekerja dan sebagainya. Itu menjadi salah satu alasan ya, menjadi salah satu alasan kenapa perempuan memang harus dilibatkan, karena memang selain berdampak pada dirinya sendiri, keluarganya juga akan berdampak, dan tentunya suara perempuan juga sangat besar ya, sama besarnya dengan suara laki-laki. Jadi kita juga perlu untuk ambil peran di sana karena memang kita jadi salah satu kelompok rentan dan juga harus mengayomi keluarga yang nantinya mungkin bisa saja terdampak dari penyebab disiplin. Ya Mbak, jadi kesimpulan, jadi yang saya dapat itu memang perempuan itu nggak boleh ditinggal lagi dalam kasus ataupun isu apapun dalam, jadi perempuan itu memang posisinya harus setara, sejajar dengan laki-laki. Nggak hanya laki-laki saja yang bisa mengambil keputusan yang bertindak, tapi perempuan juga harus ikut bertindak, perlu dilibatkan. Jadi closing statement dari Mbak apa kira-kira? Kalau dari closing statement dari aku, mungkin khususnya buat anak-anak muda di luar sana, karena kalian adalah salah satu generasi yang sangat merasakan dampak dari krisis iklim. Jadi kalian jangan pernah takut untuk ikut memperjuangkan keadaan iklim, karena situasi sekarang itu situasi yang genting ya. Jadi kita perlu sama-sama ya, nggak cuma aku sendirian, nggak cuma teman-teman Cari Jakarta sendiri. Jadi harus berkolaborasi anak-anak muda khususnya di luar sana untuk ikut ambil peran untuk mulai aksi dari sekarang. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih banyak. Thank you.